Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Apa kabarnya kita pada pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca doa dan didahulukan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca doa dengan sama-sama membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni. Baiklah, sekarang kita sama-sama ini menghafalkan dulu ya. Rina Nuraini, Hadiroh. Rian Saputra. Rian Saputra ada? Nggak masuk, Bu. Oh, itu kenapa itu nggak masuk itu? Sakit. Oh iya ya. Rizky Kurniawan. Hadir, Bu. Oke. Rubiati. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan materi kita ya, yaitu tentang Syu'abul Iman atau disebut dengan cabang-cabang iman. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang Syu'abul Iman. Nah, Syu'abul Iman itu apa? Arti Syu'abul Iman artinya itu cabang-cabang iman. Nah, di sini cabang-cabang iman itu terdapat dari 77 cabang. Hadir, Bu. Tujuan pembelajaran menganalisis makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman terdiri dari pengertian small group discussion. Nah, di sini ada kriteria ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik yang pertama harus mampu menyebutkan pengertian Syu'abul Iman. Yang kedua, bisa menyebutkan manfaat dan hikmahnya. Nah, di sini ada ada infografis. Nah ya, iman itu terdiri dari 3. Yang pertama, iman secara lisan. Apa itu iman secara lisan? Ada yang tahu nggak? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Iman secara lisan itu bisa mengucapkan la ilaha illallah atau bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau membicarakan hal yang baik. Sedangkan iman berdasarkan dengan hati atau disebut dengan mifratun bil qalbi. Ya. Di sini dengan cara meyakini. Yang pertama, kita meyakini atau mempercayai iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, atau iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Sudah itu iman kepada qada dan qadar atau setelah kematian. Nah, yang ketiga itu iman secara perbuatan. Nah, iman secara perbuatan ini ya, iman secara perbuatan ini itu ada 30 cabang iman. Perbuatan seperti ya, seperti kita melaksanakan ibadah atau bersedekah.
iman. Nah, pengertian syu'abul iman ini, iman ini tadi tujuh cabang, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus orang yang mengakui bahwa ia orang mukmin atau orang muslim. Nah, di sini ya terdapat dalil syu'abul iman. Dalil syu'abul iman ini ya diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Coba di sini yang bisa menunjukkan dalil syu'abul iman. Ayo. Rian. Ada Rian? Iya, Bu. Nah, coba baca dalil syu'abul iman itu Rian. Dalilnya saja. Oke. Dalil dari Syu'abul Iman, Bu ya. Ya, benar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya su'batun minal iman rawahul Muslim. Nah, itu ya. Itu menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Nah, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang yang di jalan. Nah, dan malu itu salah satu dari sifat cabang iman. Nah, yang kedua, ini ada macam-macam syu'abul iman. Ya, di sini macam-macam syu'abul iman. Yang pertama itu meyakini dengan hati. Bagaimana itu meyakini dengan hati? Ada yang tahu? Meyakini dengan hati itu disamakan dengan mifrotun bil qalbi. Qalbi itu hati, ya. Nah, di cabang ini berkaitan dengan hati, berarti mempercayai atau meyakini bahwa seperti berhala, menyembah gunung ataupun laut. Dan yang kedua, meyakini dengan mengucapkan melalui lisan, yaitu iqrarun bil lisan, ucapan ya. Ucapan kita harus ucapan yang baik ya, mengatakan perkataan yang baik-baik atau kalimat thayyibah. Bisa juga dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang ketiga, dari macam-macam syu'abul iman ini, itu ada juga mengamalkan atau melalui perbuatan anggota badan. Di sini dikatakan amalun bil arkan. Nah, di situ mengatakan ya, perbuatan melalui anggota badan dengan beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Tuh. Di sini ada hikmah atau yang pertama, dalam sifat kepercayaan manusia dan makhluk. Karena sebaik-baiknya tempat bersandar dan meminta tolong hanyalah kepada Allah. Yang kedua, menanamkan sikap tidak takut dengan kematian. Nah, di sini kita harus mempersiapkan bahwa mati itu pasti. Entah siapa dia, baik itu orang pejabat, orang miskin, orang sederhana, mati pasti akan. Pasti untuk kita semua. Berarti kita dianjurkan ya untuk bersiap-siap ya. Makanya kita harus ya memperbanyak amal ibadah, banyak-banyak bersedekah, berbuat baik kepada sesama,
insya Allah akan ada timbal balik untuk kita di akhirat. Yang ketiga, menghindarkan jiwa yang tenang karena Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, Allah akan membalas jika kita bertakwa kepada Allah, jika menjalankan perintah Allah. Nah, kita insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan beribu-ribu kebaikan. Dan yang keempat, kita menghadirkan sikap ikhlas karena segala amalan dilakukan hanya demi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap melakukan sesuatu itu harus ikhlas, nak. Tidak boleh kita berotoan, ya. Nah, jadi kita apapun itu, baik itu menerima takdir dari Allah, baik itu menerima rezeki dari Allah, apapun kita harus ikhlas dan ridho. Supaya apa? Supaya kita dapat amalan. Dan yang terakhir, mendatangkan keberuntungan dan mencegah sakit jasmani dan rohani. Ya, karena iman menjaga mereka dari segala hal yang merugikan kesehatan. Sudah itu, nak, di sini Ibu membuat project bab. Di project bab ini Ibu membagikan 3 kelompok. Ya. Nah, di sini Ibu bagi 3 kelompok. Yang pertama, coba kelompok 1 itu Rizky, Rumiati, sudah itu, ya. Ini apa namanya, Ibu Sakinah. Dan terus yang kelompok 3 itu Ibu Kasih, Ibu Sunarti, siapa lagi ini ya, Ibu lupa ini anak ini yang ganteng ini, Pak Nuriansa sama Pariansa. Karena namanya ini mirip, jadi Ibu agak-agak lupa ini ya. Nah, jadi 3 kelompok ini masing-masing mempresentasikan setiap kelompoknya masing-masing. Itu perwakilan saja, nak, ya. Dibuat dengan map pada kertas plano. Lalu perwakilan kelompok secara bergantian. Nah, sudah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, mereka masing-masing harus menampilkannya di depan kelas. Nah, di sini ada refleksi. Refleksi ini di sini, nak, ada gambar, nak, ya. Yang pertama itu apa itu gambarnya itu? Enggak setuju atau tidak senang. Nah, yang di gambar kedua itu sangat senang atau bahagia dengan materi Syu'abul Iman. Nah, di sini anak-anak pilih nomor 1 atau nomor 2, anak-anak? Nomor 2. Nah, berarti kalau dengan, ya, berarti kalau dengan nomor 2 dengan materi Syu'abul Iman ini anak-anak menerimanya dengan baik. Alhamdulillah. Nah, di sini ada tugas di rumah, anak-anak. Harus dikerjakan, ya. Di sini kalian buka halaman 55 sampai 57. Kalian kerjakan 10 soal pilihan ganda. Minggu depan Ibu tanyakan lagi tugasnya ini, harus dikumpulkan. Baik, anak-anak? Paham, Bu. Sudah itu, ini kesimpulannya, ya. Nah, kesimpulan dari materi kita, ya. Yang pertama, setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang zat yang dalam istilahnya agama disebut dengan iman. Dan yang kedua, iman adalah suatu niat atau ucapan dan perbuatan di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lainnya. Sudah itu, terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan dan perbuatan.
yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui beriman atau orang mukmin, orang muslim ya. Cabang-cabangnya 77 yang disebut dengan syu'abul iman. Dan yang terakhir, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jika terbentuk dari kumpulan orang-orang yang beriman, niscaya akan terbentuk yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Untuk penutup kita pada pagi hari ini, anak-anak ya, semoga materi kita pada pagi hari ini mendapatkan hikmahnya, semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya ya. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dengan doa penutup, subhanaka Allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, Amin, ya rabbal wabillahi alamin. taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.